Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan orasi ilmiah, saya akan membacakan biodata saya terlebih dahulu. Nama lengkap Nabila Turizkila, tempat tanggal lahir Pekalongan 11 September 1999, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Bligo RT 17 RW 04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pekerjaan mahasiswa. Riwayat pendidikan SD Negeri Pekajangan tahun 2011, SMP Muhammadiyah Pekajangan tahun 2014, SMK Muhammadiyah Bligo tahun 2017, dan mahasiswa aktif program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Pekalongan angkatan 2017. Pengalaman organisasi: 1. Bendahara Himpunan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2018-2019, Bendahara Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2019-2020. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan, Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pekalongan, Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta seluruh dosen dan mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang terhormat ini dengan selamat dan sejahtera. Pada awal orasi ilmiah hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah orasi ilmiah Ibu Hanindya Restu Aulia MPD yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Liberasi Perempuan dalam novel yang berjudul Senandung Rembulan di Dada Yulia karya H.S. Priyoswidi, sehingga saya dapat mengorasikannya di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang terhormat, profetik adalah pemikiran Kunto Wijoyo untuk menyeimbangkan bandul kemanusiaan dan bandul ketuhanan agar tidak timpang di satu sisi saja. Paradigma profetik Kunto Wijoyo terinspirasi dalam Quran Surat Ali Imran yang berbunyi, "Kamu umat terbaik yang diturunkan untuk manusia agar menyeru kepada yang makruh, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Menyeru kepada yang makruh maksudnya adalah kita selalu berbuat baik kepada sesama, itu termasuk nilai humanisasi. Mencegah kepada yang mungkar adalah kita agar tidak terjerumus ke dalam suatu kesalahan. Itu termasuk ke dalam nilai liberasi. Beriman kepada Allah itu termasuk ke dalam ketuhanan yang berarti nilai transendensi. Jadi, profetik menurut Kunto Wijoyo terdiri dari 3 nilai. Yang pertama ada liberasi, humanisasi, dan transendensi. Namun, dalam orasi ilmiah hari ini yang akan saya sampaikan adalah nilai liberasi. Liberasi sebagai ajaran merupakan kebebasan atas hak-hak manusia. Tidak ada seorang pun yang rela ditekan atau dirampas hak-hak kehidupannya. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut menjadi pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang menjadi dasar nilai humanisasi. Novel yang berjudul Senandung Rembulan di Dada Yulia karya H.S. Priyoswidi menceritakan kehidupan tokoh utama perempuan bernama Yulia Hasanah yang memiliki sikap liberasi atau kebebasan mengekspresikan apa yang ia inginkan, yang terpenting masih di dalam lingkup positif atau kebaikan. Jadi pembahasan orasi ilmiah yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama adalah liberasi perempuan dalam novel yang berjudul Senandung Rembulan di Dada Yulia, dan yang kedua adalah pengimplikasian kompetensi dasar penafsiran pandangan pengarang dalam novel untuk kelas 12 SMA. Hadirin yang terhormat, poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah liberasi perempuan dalam novel yang berjudul Senandung Rembulan di Dada Yulia. Novel yang berjudul Senandung Rembulan di Dada Yulia karya H.S. Priyoswidi menceritakan kehidupan tokoh utama, seorang perempuan bernama Yulia Hasanah.
Beliau memiliki sikap liberasi atau kebebasan. Latar belakang hidupnya selalu dikekang oleh ayahnya. Ayahnya berprinsip bahwa seorang perempuan sejatinya harus berada di rumah, mengurus anak dan patuh kepada suami. Namun, Yulia Hasana memiliki suatu bakat terpendam dalam bidang sastra. Ia pandai dalam membaca puisi dan menulis novel. Namun, atas kekangan ayahnya, bakatnya menjadi terpendam. Seharusnya Yulia Hasana harus bersosialisasi di luar rumah agar bakatnya semakin dikenal oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat. Seperti dalam kutipan novel halaman 41-42 yang berbunyi, Yulia oleh abinya tak perlu menjadi orang benar, cukup menjadi ibu rumah tangga yang solihah, yang loya kepada suami, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Anak perempuan tidak pantas berada di luar rumah mau alasan prestasi. Kemolekan tubuhnya menjadi perhatian orang yang tak berhak memandangnya. Akulah orang yang kelak akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Prinsip hidup abinya inilah bagai semak belukar yang mengurung Yulia untuk tahu dunia luar. Yulia bukan sembarang gadis desa yang menerima begitu saja. Dia menjadikan keterbatasan sebagai gurunya. Senandung Rembulan di Dada Yulia 2014 halaman 41-42. Akhirnya Yulia Hasana membuktikan kepada keluarganya atas dorongan teman-temannya. Ia diam-diam mengikuti lomba dalam bidang sastra seperti membaca puisi dan menulis novel. Lomba yang pertama yang ia ikuti adalah membaca puisi dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan, dia berhasil menjadi juara. Yang kedua, ia mengirimkan naskah kepada penerbit dan alhamdulillah naskahnya akan diterbitkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Respon masyarakat terhadap karya Yulia Hasana pun sangat baik dan meminati hasil karya Yulia Hasana. Seperti dalam kutipan novel halaman 192, yaitu oleh informasi yang layak dipercaya novel Dengarlah Langit Bertasbih karya Yulia Hasana akan diterbitkan oleh Balai Pustaka, sebuah terbitan milik negara sebesar 250.000 eksemplar cetakan perdana. Senandung Rembulan di Dada Yulia 2014 halaman 192. Dari kejadian yang dialami Yulia Hasana, sejatinya seorang perempuan harus memiliki liberasi atau kebebasan. Kebebasan atas hak-hak seorang perempuan. Kita bebas mengekspresikan apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita akan tuju. Namun selalu diingat bahwa liberasinya harus liberasi yang positif. Contoh liberasi yang positif adalah seperti berpendidikan tinggi, mengembangkan hobi, dan bekerja sesuai dengan keinginan. Asalkan tidak keluar dari batas kewajaran, maka lakukanlah. Hadirin yang terhormat, poin yang kedua yang akan saya sampaikan adalah pengimplikasian novel Senandung Rembulan di Dada Yulia untuk kompetensi dasar penafsiran pandangan pengarang dalam kehidupan novel untuk kelas 12 SMA. Kompetensi dasar penafsiran pandangan pengarang dalam kehidupan novel untuk kelas 12 SMA terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama adalah nilai kehidupan, yang kedua adalah penafsiran pandangan pengarang, yang ketiga adalah interpretasi pandangan pengarang. Nilai kehidupan terdiri dari 4 nilai. Yang pertama adalah nilai sosial, nilai moral, nilai agama, dan nilai budaya. Yang pertama, nilai sosial adalah hubungan manusia dengan manusia. Nilai moral adalah cara kita menyikapi suatu masalah. Nilai agama adalah hubungan dengan ketuhanan. Nilai budaya adalah adat istiadat dan kepercayaan di suatu daerah setempat. Nah, contoh pengimplikasian dalam kompetensi dasar penafsiran pandangan pengarang dalam kehidupan novel untuk kelas 12 SMA pada novel Senandung Rembulan di Dada Yulia, nilai kehidupannya terdiri dari 2. Yang pertama adalah nilai agama dan nilai moral. Nilai agama, kehidupan tokoh utama diceritakan bahwa dia seorang yang bertakwa kepada Allah dan selalu
beribadah kepada Allah. Seperti judulnya, Senandung Rembulan di Dada Yulia, itu menjelaskan bahwa Yulia selalu menyenandungkan asma Allah di dalam hatinya. Senandung rembulan di dada Yulia itu berfilosofi adalah selalu bertasbih kepada Allah. Nilai yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral yang digambarkan dalam kehidupan tokoh utama adalah dia selalu ikhlas dan menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya. Dia selalu mengambil hikmah atas segala masalahnya. Yang kedua adalah pandangan pengarang. Pandangan pengarang menghadirkan tokoh utama Yulia Hasana. Diceritakan bahwa Yulia Hasana adalah seorang tokoh yang memiliki tekad kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dan selalu mengambil hikmah dan selalu menyertakan Allah di setiap masalahnya. Yang ketiga adalah interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang melalui tokoh Yulia Hasana yang memiliki sikap religius. Walaupun terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, seorang pengarang memberikan gambaran bahwa setiap masalah pasti menemukan titik terang. Hadirin yang terhormat, kesimpulan dalam orasi ilmiah pada hari ini adalah novel Senandung Rembulan di Dada Yulia karya H.S. Prius Soedi menceritakan kehidupan tokoh utama seorang perempuan yang memiliki sikap liberasi atau kebebasan mengekspresikan apa yang ia inginkan selagi dalam lingkup yang positif atau kebaikan. Dan cara pengimplikasian novel Senandung Rembulan di Dada Yulia karya H.S. Prius Soedi dalam kompetensi dasar penafsiran pandangan pengarang dalam kehidupan novel untuk kelas 12 SMA. Hadirin yang saya hormati, pada penghujung acara orasi ilmiah ini saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan. Terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pekalongan. Terima kasih kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah hadir. Terima kasih kepada rekan PPSI semester 6. Dan terima kasih kepada orang tua. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.